lagi di ibadah online Minggu tanggal 11 April 2021. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Vera mau tanya dulu nih kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabarnya? Nah sekarang kita tanya kabar kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah kalau sudah sama-sama bersuka cita, sekarang saatnya kita bernyanyi. Kita bernyanyi Caka Ciki. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita sama-sama bernyanyi, mari masuk. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu kami boleh lalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari kami memulai sampai kami mengakhiri. Berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah hati kami, mata kami hanya tertuju kepadamu saja. Bapa yang baik, kami sudah lama beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Tuhan berkati kami, berkati pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami boleh bertemu kembali di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami kesehatan, jagai sertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga teristimewa hari ini mau berdoa untuk ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama bernyanyi lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku
dari Tita ke-6. Kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Tita ke-6, jangan membunuh. Mengikut Tuhan Yesus tidak boleh karena paksaan atau karena mengharapkan hadiah dari papa dan mama. Untuk itu kita sama-sama bernyanyi, aku mau ikut. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 sampai 20. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sudah dapat? Amsal pasal 17 ayat 17 sampai 20. Kita bersama-sama membacakannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sepatutnya berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita hingga Dia rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita. Nah, untuk itu adik-adik kita sama-sama bernyanyi dari buku Indiana Sekolah Minggu nomor 235, Terima Kasih Yesus. Kita mau mendengarkan warta sekolah minggu untuk minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online. Jadi sebelum memulai ibadah online, adik-adik harus mempersiapkan hati dan juga sediakan Alkitab serta buku ND-nya. Dan jangan lupa untuk berpakaian yang
rapi. Yang kedua, untuk tugas anak sekolah minggu, untuk orang kecil, adik-adik kakak minta untuk mengirimkan video dengan mengikuti kalimat yang akan kakak sebutkan dan juga beserta gerakannya. Ikutin kakak ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, untuk orang sedang, tugasnya adalah karaoke challenge. Nanti kakak akan kirimkan video musiknya. Kalian harus menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Dan untuk orang besar, nanti kakak akan kirimkan link tugasnya di grup WA Natoras ya. Adik-adik hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan khotbah kita minggu ini. Jadi jangan lupa untuk mengikuti khotbah nanti ya dengan serius. Itu saja warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Shalom. Firman Tuhan mengatakan, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Nah, untuk itu adik-adik, apalagi kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Untuk itu kita sama-sama bernyanyi, burung pipit tidak menanam. Bapa yang di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami pada saat satu minggu ini, sehingga bisa kami kembali lagi untuk mendengarkan firman-Mu melalui streaming live yang dilakukan oleh gereja, yaitu melalui ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini 11 April 2021, yaitu dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29 kami bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini sangat menarik, yaitu di dalam diri kita, terutama di dalam nas ini kita akan mendengarkan bahwa Thomas memang sering dikatakan, kalau tidak percaya yang dikatakan seseorang, makanya sering dikatakan Thomas. Dan juga dari dulu, terlebih di kita orang Batak sering terdengar kata-kata Thomas, yaitu mengatakan bahwa yang dikatakan seseorang sering dikatakan kalau tidak percaya dia adalah Thomas. Itu sering kita dengarkan. Apakah anak-anak kami sekolah minggu pernah orang tua mendengarkan Thomas? Kalau dikatakan orang tua Thomas, berarti itu selalu dari dulu memang itu ada dikatakan Thomas, bahwa kita itu adalah kurang tidak percaya dengan omongan itu. Itulah yang terjadi dalam nas ini. Ada dua hal yang kita lihat anak-anak kami sekolah minggu di dalam nas ini. Yang pertama, ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus, setelah diceritakan oleh kawan-kawan murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus, dia tidak percaya pada saat orang itu berkumpul, yaitu Thomas pada saat itu tidak ada di tempat. Tetapi itulah yang pertama kita lihat, dia ada dua hal terjadi di dalam diri Thomas, yaitu tidak kepercayaan atas bahwa murid-murid Yesus yang lain berkata bahwa mereka bertemu Yesus. Dan yang kedua, setelah Thomas bertemu dengan Yesus, apa itulah yang terjadi di dalam diri Thomas pada saat itu. Anak-anak kami sekolah minggu, bahwa sesudah bertemu murid-murid Tuhan Yesus 8 hari, baru kembali lagi mereka berkumpul di suatu tempat, dan disitulah mereka datanglah Yesus, dan juga rumah tempat berkumpul mereka, pintu-pintu ditutup, terkunci semua, dan tidak ada jalan untuk masuk. Dalam waktu itu Yesus datang kepada mereka berkata, "Damai sejahtera bagi kamu semuanya." Pada saat Yesus datang ke tempat itu, Yesus berkata pada mereka, yaitu dikata Yesus mengatakan bahwa di dalam nas ini Yesus datang mengatakan, yaitu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Itulah yang dikatakan Yesus. Dan apa yang terjadi pada murid-murid Yesus? Dan juga Yesus berkata kepada Thomas, dikatakan juga di ayat 27, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau percaya lagi, melainkan percayalah." Apa reaksi Thomas pada saat itu? Dia menjawab, "Ya Tuhanku, Allahku." Pada saat Yesus mengatakan, "Cucukkanlah jarimu ke tanganku, lihatlah tangan bekas," bahwa tadinya bahwa Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka dia kembali mengatakan tadi, "Tuhanku." Dia langsung bersujud, dan ada perubahan besar bagi diri Yesus. Setelah dilihatnya Yesus, dia percaya. Itulah yang kita lihat di nas ini. Jadi sekali lagi anak-anak kami sekalian, banyak tawaran-tawaran, apalagi anak-anak sekolah minggu yang masih kecil. Kalau ada tawar-tawaran, umpamanya dikasih imbalan ini nih biar pergi kita ke sana kita ke sini,
apalagi dengan kita percaya kepada Yesus Kristus. Jangan kita mau ditawar-tawari yang lain-lain kepercayaan kita. Kita harus teguh percaya bahwa kita sudah kembali diperbarui oleh Yesus Kristus. Jadi anak-anak kami sekolah minggu jangan mudah tergoyah atau mudah ditawari, apalagi masih kecil. Kita harus sekali percaya tetap percaya, dan juga sekali layar tetap berkembang dan pantang surut. Itulah yang dikatakan maju tak gentar. Kita maju dan kita yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperbaiki, Tuhan yang memelihara kehidupan kita di dalam kehidupan kita. Itulah kita yakini bahwa Yesus telah bangkit, dan juga Thomas kembali untuk mengatakan bahwa semua sebenarnya yang terjadi pada diri Yesus Kristus banyak yang tidak diceritakan, tetapi itulah yang dikatakan dimaksud di Injil ini. Memang harus kita percaya bahwa Injil firman itu adalah benar. Itulah yang kita yakini, yaitu di dalam firman ini. Dan juga kita harus maju dan jangan kita gentar dalam menghidupi kehidupan kita, dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Itulah yang dikatakan seperti lagu apa yang ada, maju tak gentar menuju yang benar. Itu harus kita, dan juga kita maju tetap untuk berkeyakinan ke Tuhan Yesus. Dan itu juga adalah maju tak gentar, itu adalah karangan daripada Kornel Simanjuntak, dan itu juga ada maju-maju taknya. Itulah yang dikatakan maju terus, maju tak. Jadi tidak sembarangan. Begitu juga kita percaya kepada Tuhan, jangan kita mudah tergoyah iman kita, dan juga kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang selalu melindungi dalam kehidupan kita. Apalagi anak-anak kami tetap yakin kepada orang tua, dan juga arahan orang tua terlebih daripada firman yang kita sudah dengarkan, bahwa kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang melindungi perjalanan hidup kita dan dalam sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami sudah dengar, kiranya Tuhan tanamkan itu dalam hati kami, supaya kami bisa melaksanakan itu di dalam kehidupan kami. Terlebih kami anak-anak kecil ini, kiranya Tuhan lindungi kami daripada penyakit, segala penyakit, dan berikanlah kepada kami kepintaran supaya kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Firman sudah kami dengar, kiranya Tuhanlah yang mengajari kami, dan juga dilalui oleh kakak-kakak kami sekolah minggu yang telah mengajarkan kami, dan juga melalui Uriah. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surga adalah hadiah gratis dari Allah, bukan karena usaha kita. Dan di surga juga nanti tidak akan ada lagi tangisan dan beban, yang ada hanya sukacita. Untuk itu kita sama-sama bernyanyi Sana Surga Yang Mulia. dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.